Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Negeri Padang memiliki salah satu misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Hal ini dapat kita lihat dari hasil belajar mahasiswa, seperti dari pembuatan tugas makalahnya. Seperti yang kita ketahui, makalah adalah kajian atau ulasan ilmiah yang disajikan dalam bentuk tulisan yang membahas suatu permasalahan. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bagi mahasiswa tentang bagaimana sistematika serta penyusunan makalah. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang penyusunan makalah serta sistematikanya, silakan disaksikan penjelasan berikut. Makalah, ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan dalam penyusunan suatu makalah. Yang pertama, kita dapat lihat dari segi covernya. Cover makalah memuat jenis tugas, yaitu makalah. Kemudian nama mata kuliah, kemudian topik bahasan. Di bawahnya nama dosen pengampu, nama UNP, nama dan nomor induk mahasiswa penyusun makalah, kemudian nama program studi atau jurusan, nama fakultas, nama universitas, serta tahun pembuatan makalah. Untuk lebih jelasnya, dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Ini adalah contoh cover dari suatu makalah. Yang pertama, makalah, kemudian nama mata kuliah yaitu konseling traumatik dengan topik Critical Incident Stress Debriefing. Dosen pengampu, Bapak Dr. Afdal MPD Koms, kemudian lambang UNP, mahasiswa serta NIM-nya, kemudian Departemen Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang 2022. Jangan lupa memastikan bahwa tulisan yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Dengan spasi 1. Margin 4433, di atas 4, di kiri 4, di bawah 3, dan di kanan 3. Sesuai dengan aturan penulisan. Baik, kita kembali pada poin berikutnya. Setelah cover, yang dapat kita perhatikan di berikutnya yaitu kata pengantar. Kata pengantar ini memuat ucapan terima kasih yang disampaikan oleh penulis kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan makalah tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh berikut. Ini adalah contoh kata pengantar. Pertama, diawali dengan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang membantu penulis agar dapat menyelesaikan makalah tersebut. Kemudian adanya permintaan akan saran dan masukan terhadap kesempurnaan makalah dan harapan bahwa makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Jangan lupa diakhiri dengan tempat dan tanggal penulisan makalah, serta nama penulis. Oke, selanjutnya kita lihat pada poin berikutnya yang perlu kita perhatikan. Setelah kata pengantar, kita beralih ke daftar isi. Daftar isi ini memuat urutan bab, subbab, dan anak subbab yang disertai dengan nomor halaman. Nantinya daftar isi ini akan diatur menjadi satu spasi. Mari kita lihat contohnya untuk lebih jelas lagi. Ini adalah contoh daftar isi. Di sini memuat kata pengantar, daftar isi, bab 1, serta subbabnya, bab 2 serta subbabnya, bab 3 serta subbabnya, dan kepustakaan. Pada penulisan nomor halaman,
kita perhatikan bahwa satuan lurusan dengan satuan dan puluhan juga dengan puluhan. Kemudian, kita beralih ke poin berikutnya yang akan kita bahas. Jangan lupa daftar isi 1 spasi. Poin berikutnya yang kita bahas yaitu halaman. Halaman ini adalah terbagi kepada beberapa bagian. Ada halaman yang sebelum bab dan ada yang pada bagian bab. Pada halaman pada bagian sebelum bab itu ditulis menggunakan huruf Romawi kecil I, I2, I3. Sedangkan nomor yang memuat halaman bab itu menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Nomor halaman ini pada setiap judul ditulis di tengah bawah. Sedangkan pada halaman-halaman berikutnya itu ditulis di tepi kanan atas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat lagi pada contoh. Untuk lebih lanjut, dapat kita lihat pada contoh berikut. Pada halaman yang berjudul, yaitu ini kata pengantar dan daftar isi, dapat kita lihat bahwa halamannya berada di bawah tengah dengan menggunakan I dan I2. Kemudian untuk halaman bab yang memuat judul bab itu halamannya berada di tengah bawah 1 dengan menggunakan huruf Arab yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian pada halaman berikutnya yang tidak memuat judul bab itu berada di kanan atas. Pada bab 2 juga demikian. Pada halaman yang memiliki judul bab 2 itu halamannya berada di tengah bawah. Kemudian pada halaman berikutnya berada di kanan atas. Oke, kita beralih ke poin berikutnya. Poin berikutnya setelah penomoran halaman yaitu penomoran menggunakan heading, yaitu dengan sistem gabungan angka dan huruf atau sistem angka digital. Gabungan angka dan huruf misalnya pada judul itu A, pada subjudul itu 1, pada anak subjudul itu A kecil, atau pada sistem angka digital misalnya pada judul itu kita gunakan 1, pada subjudul kita gunakan 11, 12, 13, kemudian anak subjudul kita bisa gunakan 112, 113, 114, dan seterusnya. Untuk lebih lanjut dapat kita lihat pada contoh berikut. Misalnya seperti ini. Pada rumusan masalah sebagai judul itu C, pada subjudul itu 1, 2, 3. Nanti apabila subjudul ini memiliki poin lagi perlu dijelaskan yang terbagi atas beberapa poin, nanti akan terbagi lagi menjadi A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya. Oke. Apabila menggunakan sistem digital, yang C ini misalnya 1, kemudian 1, 2, 3 ini misalnya 1, 1, 1, 2, 1, 3, apabila memiliki subjudul lagi 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita beralih kepada poin berikutnya. Setelah penomoran, kita beralih ke pengutipan. Pengutipan itu terdiri dari 2, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Pengutipan itu ada 2, yaitu pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Pengutipan langsung seperti yang kita ketahui, di mana si pengutip mengambil bahasa yang memang asli digunakan oleh ahli tersebut tanpa menambah atau mengurangi. Sementara pengutipan tidak langsung biasanya menggunakan parafrase. Jadi, di mana si pengutip membahasakan kembali kutipan yang diambil dari ahli tersebut.
menggunakan bahasa sendiri sehingga mudah dipahami dan lebih jelas. Untuk lebih konkretnya, kita lihat pada contoh berikut. Misalnya ini, Jamil 2005 menyebutkan ini merupakan kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung hanya memuat nama penulis serta tahun. Sedangkan kutipan langsung itu memuat nama penulis, tahun beserta halaman, serta diapit oleh dua tanda kutip. Ini adalah kutipan langsung. Kutipan ada yang berada di awal, ada yang berada di akhir kalimat. Jika di awal akan tampilnya seperti ini, juga seperti ini. Apabila di akhir, akan seperti ini tampilannya. Oke, kita beralih ke poin berikutnya. Setelah pengutipan, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah kepustakaan. Unsur-unsur yang dimuat pada kepustakaan itu yaitu nama pengarang tanpa gelar akademik, tahun penerbitan, judul, tempat penerbit, serta nama penerbit. Untuk lebih jelas, silakan kita lihat pada contoh berikut ini. Kepustakaan. Nama penulis ditulis dengan nama akhir, koma, nama awal dengan disingkat, inisial saja, kemudian tahun, kemudian judul buku, tempat terbit, dan penerbit, di mana judul buku ditulis menggunakan huruf italik atau cetak miring. Seperti ini dan seperti ini. Oke, itulah beberapa poin-poin penting yang dapat kita perhatikan dalam penyusunan makalah. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.